Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ternyata tak merata hingga ke daerah-daerah. Seorang petugas kesehatan dari sebuah puskesmas di Kabupaten Tanah Datar terpaksa menggunakan mantel hujan sebagai alat pelindung diri saat mengantarkan seorang pasien yang diduga terjangkit COVID-19. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pariaman, Minggu pagi dilakukan penyemprotan desinfektan. Petugas menyemprot semua blok-blok tahanan serta ruang kerja. Selain itu, pihak lapas juga membatasi kunjungan orang luar agar ratusan warga binaan tak terinfeksi COVID-19. Meski pandemi COVID-19 semakin mengkhawatirkan, namun tahapan pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Dharmasraya tetap berlanjut. Minggu siang, ratusan panitia pemungutan suara atau PPS dilantik dan diambil sumpahnya oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Iya, Pak. Tak ada rotan, akar pun jadi. Begitulah prinsip petugas sebuah puskesmas di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. 2 orang petugas terlihat menggunakan mantel hujan ketika mengantarkan seorang pasien yang menderita penyakit seperti gejala COVID-19 ke Rumah Sakit M. Hanafiah, Batu Sangkar, sekitar 90 km dari Kota Padang. Meski cuma mengantarkan, tapi petugas yang bersangkutan telah berbaur dengan pasien tersebut di dalam mobil ambulans selama perjalanan dari puskesmas menuju rumah sakit. Dalam gambar terlihat, sang petugas menggunakan sarung tangan, masker, sepatu karet, dan mantel hujan. Namun mata sang petugas tak dilindungi dengan kacamata khusus. Terkait kasus tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mengakui jika mereka kesulitan mendapatkan alat pelindung diri yang standar dari pegawai puskesmas. Tentang APD, alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan, perlu kami informasikan, saat ini memang kita keterbatasan tentang alat-alat medis. Bukan karena biaya, tapi karena kita sudah konfirmasi ke semua penyelia untuk pengadaan ini memang dalam keadaan kosong. Ini yang keterbatasan kita. Tak hanya pihak Dinas Kesehatan, masyarakat biasa juga tak bisa mendapatkan masker dan hand sanitizer. Pantauan yang dilakukan pada Minggu pagi, 2 buah apotek yang terdapat di Pasar Batu Sangkar tak mempunyai persediaan masker dan hand sanitizer. Akibatnya warga yang berlalu lalang di Pasar Batu Sangkar tak mengenakan masker sama sekali. Sementara itu, posko penanganan darurat COVID-19 yang didirikan pemerintah Kabupaten Tanah Datar terlihat kosong melompong pada Minggu pagi. Tak satu pun petugas yang berjaga di puskesmas itu. Tak hanya kosong dari manusia, tabel data yang dipajang di posko ini juga belum terisi sama sekali. Padahal menurut pengakuan pihak Dinas Kesehatan, per tanggal 20 Maret saja, tercatat telah 42 orang warga Tanah Datar yang termasuk dalam kategori orang dalam pengawasan. Untuk angka, sampai saat ini setiap hari tidak penambahan data. Sampai saat ini kita berkisar sekitar 42 orang dengan pemantauan, dan ini akan bertambah dan ini akan bergeser angkanya terus. Orang yang dari ODP kalau sudah sehat, sudah lewat masa inkubasi yang 14 hari, kita keluarkan dari ODP. Sejatinya pada kondisi seperti ini, pemerintah kabupaten harus lebih cepat tanggap, mengedukasi masyarakat tentang COVID-19, serta memberikan informasi yang akurat dan cepat ke tengah-tengah warga, sehingga masyarakat tak diombang-ambingkan oleh informasi tak benar yang berseliweran di media sosial. Sri Louis melaporkan dari Batu Sangkar. Guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak Lembaga Pemasyarakatan yang dibantu pihak pemerintah Kota Pariaman melakukan penyemprotan desinfektan di semua ruangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pariaman. Penyemprotan diutamakan pada blok-blok tahanan yang sangat padat dan melebihi kapasitas ini. Penyemprotan desinfektan bertujuan untuk membunuh virus yang ada di dalam rumah tahanan ini. Pasalnya, setiap hari tempat ini selalu dikunjungi oleh orang-orang yang ingin membezuk warga binaan. Agar COVID-19 tidak masuk dan menjangkiti warga lapas, saat sekarang jumlah pengunjung dan jam bezuk terpaksa dibatasi.
upaya penyemprotan disinfektan di lapas kelas 2B Pariaman. Kemudian himbauan kami agar pemerintah kota tetap mendukung upaya pencegahan COVID-19 di lapas Pariaman. Dan terkait dengan pelayanan kunjungan di lapas, kita akan melakukan pembatasan, namun belum saat ini tentunya kita perlu sosialisasi kepada warga binaan untuk memahami dulu bahwa kenapa pembatasan kunjungan itu dilakukan. Sampai saat ini belum ada laporan warga binaan ataupun warga Pariaman yang ditemukan positif COVID-19. Namun pihak lapas tetap memperketat pengawasan untuk antisipasi agar virus menakutkan itu tidak merebak di Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sebelum dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah, anggota panitia pemungutan suara PPS yang baru diperiksa oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Darmasraya. Mereka disuruh mencuci tangan dengan sabun, kemudian diperiksa suhu tubuhnya satu persatu. Selanjutnya mereka dibariskan di halaman kantor Bupati dengan jarak masing-masing 1 meter. Sebagian mereka tampak menggunakan masker sesuai arahan petugas KPUD sebelumnya. Anggota PPS yang dilantik saat ini sebanyak 156 orang dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Darmasraya. Mereka dilantik setelah dinyatakan lulus melewati serangkaian tes penyaringan. Ketua KPU Kabupaten Darmasraya disilakan kembali ke tempat. Kemudian ada 52 nagari, masing-masing nagari 3 anggota PPS. Berarti jumlah total yang kita lantik hari ini adalah 156 anggota PPS. Proses pelantikan ini maka disepakati pelantikan ini direkomendasikan di halaman kantor Bupati Darmasraya, dan ini tempatnya agak lapang, agak luas untuk menjaga jarak dan juga mengantisipasi tersebarnya virus corona. Ini dalam rangka persiapan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. Meski saat ini bencana COVID-19 tengah menjangkiti sejumlah daerah di tanah air, namun KPUD Darmasraya mengaku belum mendapat informasi terkait penjadwalan ulang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sekelompok siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sitiung, Kabupaten Darmasraya ini, dalam kegiatan praktek di laboratorium sekolahnya, berhasil membuat hand sanitizer sendiri. Mereka menggunakan bahan alami, yaitu kayu manis dan bunga lidah buaya. Bahan-bahan tersebut dengan mudah bisa mereka dapatkan di pasar. Berdasarkan bimbingan guru mereka, kayu manis dan bunga lidah buaya yang telah diproses akan menjadi bahan hand sanitizer secara alami tanpa alkohol. Proses pembuatannya, kayu manis dipotong secukupnya, kemudian diblender secara halus dan disaring. Setelah itu, sari pati kayu manis dimasukkan ke dalam mangkok. Selanjutnya, daun lidah buaya dikerok untuk mengambil lendir atau sarinya. Kemudian kedua bahan tersebut, sari pati kulit manis dan sari lidah buaya, dimasukkan ke dalam botol kecil. Untuk saat ini melalui berita-berita yang sudah kita lihat, yang paling langka, yang paling banyak digunakan orang itu adalah pertama masker dan yang kedua hand sanitizer. Jadi kalau yang kami praktekkan sekarang ini, saya dan tim dari SMA Negeri 2 Sitiung melakukan suatu penelitian, yaitu hand sanitizer yang kami buat sendiri. Untuk komposisinya itu dari bahan alami. Bahan alaminya adalah kayu manis dan aloe vera atau lidah buaya. Kayu manis dan lidah buaya itu yang kita ambil adalah ekstraknya, dan ini adalah hasil bahan alami tanpa bahan kimia. Hand sanitizer dari bahan alami ini baru pertama dibuat oleh pelajar di Kabupaten Darmasraya. Dengan harapan, penemuan mereka ini bisa sedikit membantu warga yang membutuhkan cairan pencuci tangan atau antiseptik alami yang mudah dibuat sendiri. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.